kemudian kita tambahkan mudah-mudahan dari sini menjadi cikal bakal untuk menjadi gerakan Aisyah menulis ya, Bunda. Kalau kita laksanakan secara konsisten, gitu ya. Baik. Nah, kenapa sih kita mulai dari selalu ya, mengapa kita perlu menulis? Kalamnya Allah yang dituliskan itu kita masih bisa melihat dan setiap kali kita membaca Al-Quran itu biasanya akan muncul perasaan-perasaan gitu ya, hikmah-hikmah yang walaupun kita berulang-ulang membaca Al-Quran itu bisa berbeda tuh rasanya gitu. Kira-kira seperti itu ya, salah satunya juga. Nah, kalau untuk kita sendiri, menulis itu memberi kesempatan orang untuk mengingat ya meninggalkan kenangan gitu ya, kenangan baik ya, ingatan-ingatan indah gitu ya. Kemudian menelaah. Nah, menulis ini apa lebih dari sekedar berbicara. Kadang-kadang kita kalau berbicara itu spontan gitu ya. Tapi kalau menulis biasanya orang melakukan penelaahan dulu, tidak langsung serta-merta menuliskan sesuatu gitu. Kemudian juga bisa berupa peniruan ya, bisa meniru, bahkan bisa juga memperbaiki sesuatu yang awalnya kurang tepat misalnya kita bisa perbaiki ya dengan apa? Dengan menulis tadi. Yang apa istilahnya saya di sini menggunakan istilah mukjizatnya berpikir. Jadi buat kita untuk berdakwah gitu kan ya. Nah, ini temanya kemarin dibuatkannya bagus tuh sama FKM bahwa menulis itu menjadi amal jariah kita. Jadi nanti pada saat kita sudah meninggalkan dunia ya, mudah-mudahan apa yang kita tulis itu bisa menjadi amal jariah gitu ya. Kan kalau kita memahami apa umur gitu ya, keberkahan umur kita itu salah satunya ya orang yang beruntung itu ya orang yang bukan sekedar punya harta banyak, tetapi ketika umurnya sudah selesai, sudah habis, tetapi amalannya itu masih ada tambahan catatannya, gitu. Kemudian buat kita sendiri juga membantu refleksi, refleksi apa yang ingin kita sampaikan dari ide ya atau gagasan kita dan perasaan kita. Ya, dia menjadi penyeimbang ya untuk mempertahankan situasi kesehatan mental kita. Sebagai manusia kita tentu memiliki eh, pikiran dan perasaannya ya. Ketika mau mulai menulis itu apa permasalahannya? Salah satunya itu ini ide ya, mencari ide untuk menulis gitu. Kayaknya kok susah gitu ya. Namun sesungguhnya sekali lagi tadi kita sudah bahas ya bahwa sebenarnya perasaan kita saja itu bisa kita tuliskan. Ya, kalau lagi capek, tulis tentang bagaimana kita merawat diri sendiri. Gitu. Terus kalau kita lagi mendapatkan sesuatu yang kita anggap sebagai karunia, atau bahkan sebaliknya, kalau kita lagi merasa sedih juga sebenarnya nggak apa-apa. Itu adalah em, sesuatu yang bisa kita ambil hikmahnya, gitu ya, bisa kita tuliskan. Kemudian perasaan-perasaan yang mungkin bisa saja meledak gitu ya, rasa marah, rasa kecewa gitu ya, rasa sedih gitu ya. Apapun yang kita rasakan itu bisa kita ekspresikan melalui tulisan kita gitu ya. Itu yang dari dalam diri kita sendiri. Kalau yang dari luar, kita bisa lihat, kita bisa dengar ya, berita misalnya, kita bisa baca kalau lagi scroll-scroll gitu ya. Kalau lagi nonton berita, tentang misalnya kalau di Bekasi sekarang lagi ada kasus itu ya banyak banget nih kasusnya di Bekasi. Salah satunya misalnya anak kelas 2 SD yang melakukan kekerasan kepada adik kelasnya dan itu dilakukannya di ruang publik yang saya lihat di berita itu di sekitar eh, kantor RT atau RW gitu ya pos gitu ya pos atau kantor gitu. Jadi itu sebenarnya ruang yang harusnya kita jaga bersama, tapi kok bisa gitu ya anak-anak melakukan hal demikian dan kejadiannya berulang. Misalnya, nah keresahan ini bisa kita tuliskan. Kalau jurnalis itu sebenarnya mereka merasa bahwa apa yang mereka tulis itu sesuatu yang negatif gitu ya, misalnya di berita-berita kriminal, berita perang itu memunculkan trauma atau bahkan mengakibatkan orang lain meniru perilaku tersebut. Nah, kita bisa menulis yang mengangkat dari sisi yang positifnya.
bisa jadi pengingat buat kita bagaimana kita harusnya menjaga, kita saling menjaga. Nih, mulainya dari mana gitu ya. Nah, saya tanya lagi nih kepada bunda-bunda, apa modal kita gitu ya? Apakah ada misalnya foto, foto apapun bisa digunakan. Kalau merasa kesulitan ya menulis sendiri, kita bisa memanfaatkan AI ya. Ada orang yang bilang, apakah kita mau bertanding nih sama AI? Nah, kalau saya sih daripada bertanding, lebih baik kita bersanding gitu ya. Jadi, nah, setelah itu kita akan cek